Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 10 November 2022. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah pada hari ini kami terus merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari berkata-katalah atas kami, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi Alkitab yang terbuka yang dibaca oleh sesama kami. Berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada seorang laki-laki bernama Anthony Ray Hinton. Dia adalah warga Alabama, Amerika Serikat, dijatuhi hukuman mati tahun 1985 untuk dakwaan membunuh 2 orang manajer restoran. Dan pada tahun 2014, lelaki berusia 58 tahun ini mendapat hak untuk mendapatkan persidangan ulang. Uji laboratoriumnya terhadap peluru yang ditemukan di lokasi kejadian ternyata tidak terkait dengan senjata yang ditemukan di rumah Hinton. Ini membuat jaksa kemudian mencabut kasus ini dan Hinton pun bebas. Pengacaranya Brian Stevenson mengatakan bahwa waktu itu Hinton divonis mati karena ia tidak mampu membayar pengacara yang bagus. Saat keluar dari penjara Jefferson, Birmingham, Amerika Serikat, Hinton memeluk para anggota keluarganya dan berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus." Apa yang terpikir oleh kita seandainya kita adalah keluarga Anthony Ray Hinton? Bagaimana perjuangan dan pergumulan keluarga untuk berkata, kami tidak bersalah, saya tidak bersalah. Tapi para penjaga hukum tetap mengatakan dia bersalah. Ditambah dia tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk membayar pengacara. Ujungnya dia bertahan di penjara 30 tahun. Mari kita bayangkan penderitaan Bapak Hinton ini di dalam penjara. Jika saya jadi Bapak Hinton, saya mungkin akan berkata, di mana Tuhan? Kok Tuhan enggak berpihak sih sama saya? Saya salah apa? Kok bisa-bisanya saya dihukum? Padahal jelas-jelas bukan saya yang melakukannya. Tentu ini bukan hal yang mudah. Ini bukan pergumulan yang mudah. Jauh sebelum Hinton bergumul akan ketertindasannya sebagai warga miskin yang dihukum untuk kejahatan yang tidak pernah dilakukannya,
Bangsa Israel pun mengalaminya. Yesaya 57 ayat 14-21 menceritakan tentang kondisi bangsa Israel di akhir masa pembuangan. Penindasan yang mereka alami bukan hanya karena kesalahan mereka, tapi juga karena pemimpin bangsa yang memilih untuk hidup berdasarkan kemauan dan kehendaknya sendiri. Akibatnya mereka membawa rakyat yang dipimpinnya jauh dari Tuhan. Dan inilah yang mengakibatkan penindasan demi penindasan. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan datang. Allah menjadi sosok pembela bagi bangsa Israel yang hatinya sedang remuk. Allah melihat dari tempat yang maha tinggi. Posisi ini seolah mengatakan bahwa horizon Allah lebih luas dan umat yang menderita, tertekan, dan tertindas menjadi tampak dalam pemandangan Allah. Allah tidak tutup mata terhadap mereka. Allah bukan hanya melihat dari tempat tinggi, Ia bersemayam di tempat kudusnya dengan orang-orang yang rendah hati. Rendah hati tidak hanya merujuk pada orang yang memiliki sikap mendahulukan orang lain, tetapi rendah hati merujuk kepada orang-orang yang ia sudah pada tahap lemah dan tidak berdaya karena tertindas dan tertekan oleh situasi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya inilah Allah memihak. Allah tidak menutup mata. Kondisi mereka akan dipulihkan seperti seorang yang sembuh dari penyakit. Jika untuk sembuh dari sakit, seseorang minum obat sebagai cara untuk pulih secara perlahan-lahan. Jika umat Tuhan, untuk menjadi pulih dari hati yang remuk dan terluka karena perilaku orang-orang di sekitarnya, maka obatnya adalah dituntun oleh Allah sendiri. Dan dalam tuntunannya itulah umat ditolong untuk menerima situasi yang tertekan dan tertindas. Umat diajak untuk berdamai dengan keadaannya. Dan dalam kesediaan untuk menerima keadaan yang penuh pergumulan inilah umat Tuhan dipulihkan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, 30 tahun Hinton dalam penjara. Dan sangat mungkin ia berdamai dengan situasi. Dan tanda ia berdamai, ia berjuang semampu yang ia bisa lakukan. Tuhan menjawab semua perjuangan dan pergumulannya. Demikian pula halnya dengan kita. Siapa yang tidak punya pergumulan? Ada kalanya kita berjumpa dengan orang-orang yang melukai kita. Ketika kita sudah berupaya melakukan yang baik, namun tetap saja kita dicari-cari kesalahannya. Kita punya prinsip untuk bersikap baik dengan semua orang. Tetapi seperti air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita diganti dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh teman atau bahkan orang terdekat kita. Kita selalu berusaha memberi yang terbaik untuk orang-orang terdekat kita, namun nyatanya kita dilupakan dan bahkan ditinggalkan oleh mereka. Dalam situasi yang demikian inilah firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan melihat kita. Ia akan bertindak sesuai dengan waktunya. Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita diajak untuk berdamai dengan kenyataan kita. Kita diajak untuk menerima kondisi kita. Kita menerima bahwa kita sedang diliputi oleh emosi, kemarahan. Kita menerima dan mengakui bahwa saat ini kita membenci orang yang melukai hati kita. Kita mengakui bahwa kita sedang terluka. Ketika kita berani untuk tidak berpura-pura di hadapan Tuhan, mengakui itu semua, saat itulah Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan menuntun kita melalui setiap luka dan kepahitan. Dan di dalam luka dan kepahitan yang mendalam, ternyata Tuhan ada. Tuhan hadir. Tuhan bersemayam bersama dengan kita. Dan pada akhirnya kita pun menjadi pulih. Pulih karena kita melewati setiap tangis air mata, luka, dan kepahitan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam luka kami.
Kami percaya Engkau ada di dalam kepahitan kami. Biarlah tuntunanmu menjadi obat, sehingga kami dipulihkan. Karena hanya dengan demikian, kami boleh memuliakan nama Tuhan ketika kondisi kami dalam keadaan terpuruk dan kami tidak kehilangan iman kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.